Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran PPKN kelas 8. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mempelajari materi kali ini ya. Sebelum bersama-sama kita mempelajari materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi bab 6, yakni tentang arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembahasan kali ini ada dua materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama yakni tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang Indonesia sebagai satu kesatuan. Oke, mari kita bahas materi yang pertama. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digali dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nah, wujud dari semangat dan komitmen ini antara lain dengan adanya kesepakatan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan, bendera merah putih adalah bendera negara, dan Garuda Pancasila adalah lambang negara. Nah, di sini Ibu akan membahas satu persatu wujud dari semangat dan komitmen kebangsaan ini ya. Oke, yang pertama yakni tentang Pancasila sebagai dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah ya, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber untuk membentuk dan menyelenggarakan negara. Ini artinya bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang dalam hal ini berarti bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofis bangsa dan negara. Yang kedua adalah tentang lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat sejarah dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kalian tahu siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Benar, Wage Rudolf Supratman atau yang kita kenal dengan W.R. Supratman ya. Nah, lagu ini pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 hanya dengan menggunakan biola atau tanpa syair. Dan lagu ini pada saat itu mendapatkan antusiasme yang sangat bagus dari para pemuda Indonesia. Dan oleh karenanya pula lagu ini selalu diperdengarkan ketika para pemuda sedang mengadakan pertemuan. Tetapi sayangnya hal ini membuat pemerintah Hindia Belanda gusar dan melarang lagu tersebut diputar di radio-radio. Nah, namun apakah kalian ketahui ketika Jepang mulai datang ke Indonesia, lagu ini itu boleh diperdengarkan. Kan boleh diperdengarkan di radio-radio. Hal ini untuk apa? Hal ini adalah untuk menarik hati bangsa Indonesia kepada pihak Jepang. Namun ketika Jepang mulai menjajah Indonesia, tetap saja lagu ini dilarang untuk diperdengarkan atau dilarang untuk dinyanyikan. Dan akhirnya menjelang kekalahan Jepang pada Perang Dunia, lagu ini pun kembali dinyanyikan oleh bangsa Indonesia, terlebih ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan ini pula ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36B. Oke, selanjutnya tentang bendera merah putih sebagai bendera negara.
Pada tahun 1928, bendera merah putih ini digunakan sebagai bendera pemersatu bangsa Indonesia. Namun tentu saja Belanda dengan seketika melarang penggunaan bendera ini. Bendera merah putih resmi menjadi bendera nasional di Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu ada upacara pengibaran bendera. Bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 35 yang berbunyi, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Selanjutnya yakni Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui konferensi meja bundar pada tahun 1948, negara Indonesia merasa perlu memiliki lambang negara. Dan kemudian pada tanggal 10 Januari tahun 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Sultan Hamid II, dengan ketuanya adalah Muhammad Yamin pada saat itu. Apa sih tugas panitia ini? Panitia ini bertugas untuk menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Dan akhirnya lambang negara yang terpilih adalah Garuda, rancangan dari Sultan Hamid II. Rancangan tersebut pun mengalami berbagai macam penyempurnaan, seperti adanya penambahan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pita putih yang digenggam oleh Garuda. Dan kemudian Garuda Pancasila pun diresmikan sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Garuda Pancasila sebagai lambang negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36A. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai wujud semangat dan komitmen kebangsaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Indonesia sebagai satu kesatuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa MPR telah membuat ketetapan, yaitu NKRI tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi negara Indonesia telah dianggap final. Kesatuan dapat dipandang dari segi politik, wilayah, pertahanan, dan keamanan, serta ekonomi dan juga sosial budaya. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dalam video kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.